Rasa kalau dilakukan serentak bagus, efisien, dan lebih simpel gitu ya. Ya. Dan di samping itu tentunya tidak ada lagi presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Jadi 12 partai ini bisa langsung mengajukan presidennya secara langsung. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja. Mbak Reni Suwarso, Pusat Kajian Pemilu dan Parpol UI. Roma bilang 12 partai politik, 12 calon presiden. Lebih banyak pilihan bukan lebih bagus? Ya betul, lebih bagus. Tetapi juga pada saat yang sama lebih kacau. Karena lebih fragmented. Ya, saya sih rasanya belum pernah ya. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman negara lain, ada calon presiden yang sampai 12. Bahkan lebih di atas 3 pun nggak ada. Secara teoretik ada dua, ya secara teoretik dan pengalaman nggak ada kenyataannya di dunia ini ada satu negara pilpresnya itu kandidatnya sampai 12 orang. Ini Indonesia 12 ingin pasangan. mencatat rekor baru. Oh ya bagus juga. Ya. Jadi masuk Guinness of Book of Record. Tetapi di dalam diskusi ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita bicara sistem negara kita kan presidensial. Kita ingin memperkuat sistem presidensial. Tetapi sistem presidensial yang kita terapkan ini di dalam multi partai yang harus mengedepankan kemajemukan. Akibatnya apa? Poin yang kedua, akibatnya adalah efektivitas dari kerja pemerintah menjadi kurang seperti yang sekarang ini. Bicara mengenai bagaimana relasi antara parlemen, antara legislatif dengan eksekutif. Mulai dari nasional sampai lokal ke bawah. Itu tidak efektif. Karena tidak efektif, akibatnya apa? Program-program pembangunan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Akibatnya negara Indonesia setelah reformasi bukannya malah lebih mendekat kepada cita-cita bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, tetapi malah untuk saya malah mundur. Wasting energy, wasting time. Di mana wastingnya? Nah, misalnya program-program pemerintah tidak jalan atau bukan tidak jalan, kurang jalan karena tidak didukung oleh parlemen. Seorang kepala daerah, seorang kepala pemerintah, kalau misalnya tidak didukung oleh partai politik yang cukup banyak memiliki kursi atau justru bertentangan, itu menyebabkan inisiatif-inisiatif dari eksekutif itu menjadi tidak cepat bergerak karena membutuhkan proses. Ini tidak berarti buruk, tetapi posisi Mbak Reni sebetulnya presidensial threshold diperlukan? Oh iya, sangat diperlukan. Saya mendukung pada tadi. Posisi 20%? 20% itu minimal. Tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Oh tidak dong. Kan tadi Pak Mahfud menjelaskan bahwa keputusan MK tidak mengatur sampai sedetail itu. Jadi harus dilihat bagaimana efektivitas dari yang kita kedepankan, ini mau efektivitas pemerintahan dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin ini. Jadi perlu ada kebesaran hati dari partai-partai politik untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan bangsa. Bukan nafsu-nafsu politik ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden dengan tadi diskusi bahwa nanti calon presiden bisa dapat kurikulum vitae begitu ya. Dan dengan ambang batas, dengan adanya ambang batas itu juga tetap kita bisa mencalonkan, memberikan yang terbaik kepada rakyat, bisa juga tetap memberikan transparansi dalam proses kepada rakyat. Jadinya. Oke, Prof. Mahfud, kalau dari bayangan MK sebetulnya kenapa sih hanya berhenti pada pemilu dilaksanakan serentak dalam hari yang sama, kemudian menimbulkan perdebatan soal threshold itu sendiri? Karena MK itu adalah negatif legislator. Negatif legislator. Tidak boleh mengatur. Oke. Dan tidak boleh membuat hal-hal yang tidak diminta gitu ya. Tidak diminta diputuskan kecuali terkait langsung dengan permintaannya. Jadi pada waktu dinyatakan permintaan pemilu harus serentak ya kita jawab oke, itu yang benar serentak. Nah dia enggak minta thresholdnya juga waktu itu. Menganggap itu sudah bagian dari itu terserah. Tapi sebenarnya bagi MK itu terserah DPR saja. Namanya politik kan, jadi politik itu harus diberi ruang untuk berpikir. Jangan dikendalikan oleh MK kan begitu waktu itu pikirannya. Seandainya kemudian Mas Arief dan kawan-kawan menyepakati threshold berapapun besarnya, ya, Anda membaca sikap hakim MK nanti akan membatalkan lagi atau seperti apa? Itu terserah hakim MK ya. Tetapi kalau saya sebagai hakim,
MK tidak boleh mengubah itu. Seperti halnya tidak boleh dia mempersoalkan kenapa jumlah kursi di DPR 560. Itu tidak boleh, itu urusan yang buat itu. Karena semua punya alasan sendiri-sendiri dan MK tidak boleh ikut mengatur. MK itu hanya membatalkan, kan gitu aja. Tetapi saya kira sama lah pikirannya MK. Kan tidak mungkin dia lalu membatalkan yang begitu tanpa memberi alternatif. Sementara memberi alternatif tidak boleh kalau sifatnya udah mengatur. Oh. Iya kan? Tapi kecuali salah. Kalau Anda baca, saya kan pertarungan antara kubunya Mas Arief yang tetap menginginkan threshold dan kubu yang lain yang tetap karena Grace yang posisi 0. Ini pertarungan apa sebetulnya? Pertarungan konstitusional atau pertarungan politik praktis saja? Pertarungan politik yang dilindungi oleh konstitusi. Bahwa ada di konstitusi itu yang sifatnya mutlak isinya, ada yang sifatnya pilihan. Misalnya yang pilihan itu tadi, yang open legal policy, pemilihan kepala daerah itu boleh langsung, boleh tidak, sama demokratisnya bagi MK. Mau langsung silakan, mau tidak langsung silakan. MK enggak boleh memutus. Sama dengan itu, mau Anda threshold silakan, mau tidak ya silakan gitu. Oke. Mas Budiman, boleh saya silakan, Bu Reni? Kalau tadi ada dua kekhawatiran Ibu Reni bilang ya, satu bisa kacau kalau kebanyakan kandidat, satu lagi pemerintahan tidak efektif. Saya yakin meskipun partai-partai katakanlah ada 10 atau 12 gitu ya yang lolos verifikasi KPU, artinya bisa jadi peserta pemilu, saya yakin tidak akan muncul 12 presiden. Karena sekarang ini pemilihan mau dari tingkat kabupaten kota, provinsi, itu pasti ada, semua sudah mengerti namanya survei. Kita akan ukur dulu seberapa banyak sih orang yang kenal kita, seberapa banyak sih orang yang mau milih kita. Kalau orang yang milih sedikit, yang kenal hanya sedikit bisa tetap maju, tapi siap-siap merogoh kantong lebih dalam. Karena berarti untuk membuat dari orang nggak dikenal, sampai mau dipilih butuh biaya iklan yang besar misalnya. Kalau merogoh kantong lebih dalam kenapa ya Bang? Ya karena untuk beriklan dalam waktu singkat misalnya. Bukan dia yang bayarin, bukan ada kelompok-kelompok kapital yang bayarin. Ya artinya Mas, orang kan akan berhitung. Kalau kemungkinannya kecil untuk bisa menang, ngapain juga dia ikut pemilihan begitu kan. Jadi kalau dibilang iseng gitu ya, agar ada di CV-nya pernah jadi capres, rasanya menurut saya tidak masuk akal. Karena begini loh Mas, untuk lolos verifikasi KPU itu sulitnya bukan main Mas. Pernyataan Mas Arief tadi, kita di Ruang Tunggu mengatakan kalau benar verifikasi faktual KPU di pemilu yang lalu, yang benar-benar lolos tuh partai hanya berapa tadi Mas? Cuman kurang lebih 3. Kurang lebih 3. Jadi udah lolos susah banget, lalu kemudian mengajukan capres main-main, cuma sekedar masuk CV, apakah itu masuk akal? Menurut saya tidak, satu ya. Kemudian kedua, untuk menjaga agar pemerintahan itu solid atau efektif atau tidak. Nah sekarang kalau kita ikut aturan presiden threshold minimal 20%, seperti yang berjalan saat ini, paling yang bisa muncul capres ya mungkin 2 atau 3 calon seperti yang Ibu bilang. Berarti dari awal pun sebelum koalisi-koalisi terjadi tidak ada dukungan yang sampai dengan 50% katakan, mengamankan dukungan sejak awal. Jadi artinya memang pasti akan ada konsolidasi, akan ada komunikasi-komunikasi politik yang terjadi agar kemudian menguatkan koalisi. Artinya tidak match antara presiden threshold, mau berapapun persentasenya, 0 atau berapa, dengan pemerintahan akan efektif atau tidak. Saya ke Mas Arief lah. Apa sebenarnya kalau dalam bayangan PDIP sampai kemudian meyakini bahwa threshold itu harus ada? Apakah ketakutan muncul capres yang begitu banyak bukan lebih bagus itu? Enggak, bukan itu Mas. Jadi yang kita mau bangun ke depan itu apa? Jadi kita semua itu selalu bicara dalam sistem presidensialisme, pemerintahan harus efektif, kita mendorong multipartai sederhana, pemilunya sederhana, berbiaya murah, dengan demikian tidak memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi. Tapi pada sisi yang lain kita paradoks ya, yang kita sediakan sistem yang rumit, yang mahal, yang tidak sederhana, yang sebebas-bebasnya, yang basisnya adalah semangat individualisme yang kuat. Nah, dan kemudian adalah tidak memberikan insentif bagi penguatan institusi partai politik dan terwujudnya multipartai sederhana. Begitu. Nah inilah yang saya kira harus kita pikirkan. Kalau kita mau membangun satu sistem, jadi politik pembangunannya adalah untuk membangun sistem politik yang sederhana, pemerintahan efektif, maka pilihan-pilihannya itu harus pasti. Salah satunya adalah keluhan atau penilaian yang saya kira ini sangat negatif berkali-kali bahwa
pola pembangunan koalisi di dalam pemilihan presiden kita adalah sangat pragmatis transaksional. Akibatnya selalu muncul isu bagi-bagi kursi. Bahkan kebijakan-kebijakan tidak lagi sejalan, misalnya kalau sekarang ini nawacita misalnya ada yang memaksakan kebijakan yang sebenarnya tidak sejalan dengan nawacita. Begitu juga program, belum lagi nanti di tengah jalan Apa itu bisa partai-partainya diatasi siksa. kalau dengan sistem presidensial threshold? Ya, justru karena itu adalah cara kita untuk memberikan insentif agar koalisinya sejak awal koalisi yang ideologis, bukan yang pragmatis. Kan begini kira-kira, kalau partai-partai ini meskipun ada syarat administratifnya hasil pemilu yang lalu, ya berkoalisi, tetapi presiden juga akan mengatakan calon presidennya, loh nanti ke depan pemilunya kan belum tentu kamu dapat kursi berapa. Karena itu komunikasi antara calon presiden dengan partai-partai menjadi lebih longgar, lebih relatif, tidak ada tekanan apapun. Tapi bisa nggak sih sebenarnya menemukan koalisi partai politik untuk ketemu pada satu calon presiden yang sama? Saya kira Ya, bisa. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja.